Aldo adalah nama yang identik dengan kesuksesan. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, ia telah menjelma menjadi raksasa di dunia properti dan logistik. Perusahaannya, Aldo Group, adalah sebuah kerajaan yang berdiri kokoh di atas fondasi kepercayaan dan kerja keras. Kantornya yang megah di pusat kota mencerminkan kekuasaannya. Dengan pemandangan kota yang terbentang luas di balik dinding kaca, mobil-mobil mewah berjejer di garasi rumahnya yang seperti istana, dan setiap langkahnya selalu diikuti tatapan kagum. Namun, kekayaan dan kekuasaan seringkali membutakan mata terhadap pengkhianatan yang paling dekat. Aldo, yang terlalu sibuk dengan ekspansi bisnisnya, menaruh kepercayaan penuh pada 2 orang terpenting dalam hidupnya. Bimo, sahabat karibnya sejak kuliah yang ia percayakan urusan administrasi dan keuangan, serta Ria, istrinya, cinta pertamanya yang ia nikahi saat mereka masih merintis segalanya dari nol. Ia mempercayakan Ria untuk mengelola semua aset pribadi dan rekening rumah tangga, karena baginya cinta dan kesetiaan adalah jaminan terkuat. Pukulan telak datang tanpa peringatan. Sebuah laporan audit internal yang seharusnya rutin tiba-tiba memunculkan anomali besar. Dana perusahaan senilai miliaran rupiah telah disalahgunakan, berpindah ke rekening-rekening asing. Aldo yang biasanya tenang mulai merasakan kecemasan yang menusuk. Ia memanggil Bimo dan Ria ke kantornya, berharap mendapat penjelasan. Namun ia justru mendapatkan kebenaran yang jauh lebih mematikan. Di balik senyum manis Ria dan tatapan tulus Bimo, tersembunyi sebuah persekongkolan keji. Malam itu, di ruang kerja yang dulu menjadi saksi bisu kesuksesannya, Aldo menemukan bakti-bakti yang meruntuhkan dunianya. Transaksi fiktif, aset yang diam-diam dialihkan, dan yang paling menyakitkan, foto-foto intim antara Bimo dan Ria yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bersekongkol secara finansial, tetapi juga mengkhianatinya secara emosional. Kenapa, Ria? Apa kurangnya aku? Semua ini demi kita, demi keluarga kita. Suara Aldo bergetar, penuh dengan rasa sakit. Ria hanya menunduk, sementara Bimo dengan wajah tanpa penyesalan melontarkan kata-kata yang bagai pisau bermata 2. Kau terlalu sibuk dengan uangmu. Aldo, kau lupa bahwa ada hal lain yang lebih penting dari sekadar angka di laporan keuangan. Kata-kata itu adalah alasan yang dibuat-buat untuk membenarkan tindakan mereka. Aldo ingin marah, ingin menghancurkan mereka berdua, tetapi tubuhnya membeku. Ia menyaksikan Ria mengemas barang-barangnya, mengambil perhiasan, dan yang paling menyakitkan, membawa serta putra mereka, Arka. Tangisan Arka yang memanggil ayah adalah melodi paling pilu yang pernah ia dengar. Dalam semalam, Aldo kehilangan segalanya. Kekayaan, perusahaan, sahabat, dan yang paling berharga, keluarganya. Rumah megahnya disita, bisnisnya runtuh, dan ia ditinggalkan sendirian dalam kehancuran yang tak terperikan. Kejatuhan Aldo terasa begitu brutal. Dari hidup yang berlimpah, ia kini harus bersembunyi di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Setiap sudut ruangan sempit itu dipenuhi kenangan, memaksanya untuk kembali pada momen-momen pahit. Namun, satu hal yang mencegahnya menyerah adalah janji yang ia buat untuk Arka. Setelah perjuangan hukum yang melelahkan, Aldo akhirnya memenangkan hak asuh putranya. Saat Arka berlari dan memeluknya, air mata Aldo tumpah. Ayah janji, Arka, ayah akan melindungi Arka. Kita akan bangkit lagi. Dari manapun kita harus memulai, bisiknya, memeluk erat putranya. Sejak hari itu, tangan Aldo yang dulu hanya terbiasa menandatangani kontrak dan memegang pena, kini berubah menjadi kasar dan kapalan. Ia bekerja apa saja, kuli bangunan, sopir, angkutan, bahkan penjaga gudang.
Kemeja mahalnya berganti dengan kaos belel yang penuh keringat dan debu. Setiap malam, setelah Arka tertidur di kasur sederhana mereka, Aldo duduk di sudut kamar, merenung dan menyusun kembali rencana hidupnya. Ia tidak lagi memikirkan kekayaan, tetapi tentang martabat dan masa depan putranya. Suatu hari, seorang teman lamanya yang kini sukses di bidang pertambangan di Kalimantan menawarinya pekerjaan. Aldo tanpa ragu membawa Arka pindah. Di sana, di tengah hutan yang rimbun dan tanah yang menjanjikan, Aldo memulai semuanya dari awal. Ia bekerja keras siang dan malam, belajar tentang selek belok bisnis tambang dari nol dengan modal yang tersisa dan pinjaman dari beberapa teman yang masih percaya padanya. Ia mendirikan sebuah perusahaan kecil tahun-tahun berlalu. Kerja keras Aldo berbuah manis. Perusahaan kecilnya tumbuh pesat, mengejutkan banyak pesaing. Ia tidak lagi berambisi menjadi yang terbesar, tetapi menjadi yang paling jujur dan terpercaya. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari integritas dan ketekunan. 5 tahun setelah kejatuhannya, Aldo bukan lagi pengusaha yang sombong. Ia menjadi pria yang lebih bijaksana, dengan mata yang menyimpan luka, tetapi juga penuh keteguhan. Ia telah membangun kembali kekayaannya, dan yang terpenting, ia telah membangun kembali kepercayaannya pada dirinya sendiri. Aldo memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ada urusan pribadi yang harus ia selesaikan, sebuah urusan yang selama ini tertunda. Dengan mengenakan kemeja yang sudah usang dan celana bahan yang sudah pudar warnanya, ia berjalan santai di lobi sebuah bank besar bersama Arka. Penampilannya yang sederhana, rambutnya yang sedikit acak-acakan, dan matanya yang lelah karena perjalanan panjang membuat ia menjadi sasaran bisikan dan tatapan meremehkan. "Lihat, Pak, sepertinya gelandangan tersesat," bisik seorang staf kepada temannya. Sambil terkikik, Aldo mengabaikan mereka. Ia mendekati meja pelayanan dan disambut oleh seorang staf wanita dengan senyum yang dipaksakan. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" tanyanya dengan nada yang jelas merendahkan. "Saya ingin menarik uang dari rekening saya," jawab Aldo dengan suara yang tenang. Staf wanita itu mengerutkan dahi, seolah tidak percaya. "Maaf, Bapak, yakin saldo minimal untuk pembukaan rekening di bank ini cukup besar loh," katanya sambil tertawa kecil yang diikuti oleh staf lainnya. Aldo hanya tersenyum tipis. Ia mengulurkan sebuah buku tabungan usang yang kertasnya mulai menguning. Staf wanita itu mengambilnya dengan enggan, seolah takut tangannya menjadi kotor. Namun, seketika senyum sinisnya lenyap. Matanya terbelalak, rahangnya jatuh, dan tangannya gemetar hebat. Ia menatap engkar angka di buku tabungan itu berulang kali, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Sasaldo ini 300 miliar rupiah," suaranya bergetar, terdengar begitu keras, hingga membuat seisi bank menoleh. Suara yang bergetar itu memecah kesunyian lobi bank. Semua orang, dari nasabah yang sedang mengantre hingga satpam yang berjaga, langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Aldo. Bisikan-bisikan berhenti, digantikan oleh keheningan yang tegang. Kabar tentang nasabah dengan saldo 500 miliar rupiah yang berpenampilan sederhana menyebar seperti api. Sejumlah staf bank segera berkerumunan di meja pelayanan, melihat buku tabungan itu dengan tatapan takjub. Tak lama kemudian, manajer cabang bank, Ria, keluar dari ruangannya, mencoba mengendalikan situasi. Begitu matanya menangkap sosok Aldo, langkahnya terhenti. Wajahnya yang tegap seketika memucat, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Aldo, ini benar kamu?" tanyanya dengan suara parau, hampir tidak bisa dikenali. Aldo menatapnya lurus, tanpa ekspresi. "Ya, Ria, aku kembali, dan uang
Ini adalah hasil dari kerja kerasku. Setelah kau meninggalkanku, jawabnya dengan nada yang dingin dan tajam. Ria hanya bisa terdiam. Kata-kata Aldo menusuknya telak. Staf yang tadi meremehkannya kini menunduk malu. Suasana semakin tegang ketika manajer regional, Adrian Santosa, yang telah dihubungi oleh staf, datang dengan tergesa-gesa. Ia langsung menghampiri Aldo, menjabat tangannya dengan penuh hormat. Pak Aldo, saya Adrian Santosa, manajer regional. Mohon maaf sebesar-besarnya atas pelayanan yang tidak pantas ini. Kami akan mengurus penarikan Anda dengan layanan VP. Kami sangat berterima kasih karena Anda masih mempercayakan dana sebesar ini di bank kami, ucap Adrian dengan suara yang tulus. Aldo mengangguk, lalu tersenyum tipis. Tidak perlu, Pak. Saya hanya ingin menunjukkan kepada mereka yang memandang rendah bahwa penampilan luar tidak bisa menjadi tolok ukur nilai seseorang. Semua mata tertuju padanya. Ria, dengan mata yang mulai berkaca-kaca, mencoba mendekat. Ia melihat sosok Aldo yang kini bukan lagi pengusaha sombong yang ia kenal, tetapi seorang pria dengan aura ketenangan dan kekuatan yang baru. Ia melihat Arka yang berdiri tegak di samping ayahnya, menatapnya dengan pandangan kosong. Ria yang kini diliputi penyesalan mendalam, mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Aldo, aku menyesal. Semua ini salahku. Demi Arka, maukah kita memulai lagi dari awal? Aku akan perbaiki semuanya, bisiknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Arka, yang kini berusia 10 tahun, menatap ibunya dengan tatapan bingung. Aldo merasakan genggaman tangan putranya yang menguat. Ia tahu permintaan Ria bukan datang dari hati yang tulus, melainkan karena ia melihat kembali sosok Aldo yang sukses. Aldo melepaskan genggaman tangan Arka dengan lembut, lalu menatap Ria. Ria, ucapnya pelan, tapi suaranya begitu jelas terdengar di tengah keheningan. Arka tidak butuh seorang ibu yang meninggalkannya saat masa sulit, dan aku tidak butuh seseorang yang hanya datang ketika aku sudah berdiri tegak. Kata-kata itu adalah tamparan keras yang tidak bisa Ria sangkal. Ia membeku di tempat. Air mata mengalir semakin deras. Aldo telah memilih balas dendam yang paling elegan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan cacian, tetapi dengan kesuksesan dan keteguhan hati. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa hidup dan menjadi lebih baik tanpa mereka yang telah mengkhianatinya. Uang ini, lanjut Aldo, menatap buku tabungan di tangannya, adalah bukti bahwa kerja keras tidak akan pernah berkhianat. Sementara kalian yang memilih jalan pintas dan pengkhianatan hanya akan hidup dengan penyesalan. Adrian Santosa, manajer regional, yang menyaksikan seluruh drama itu, hanya bisa menunduk. Kagum, ia melihat seorang pria yang telah jatuh ke titik terendah, tetapi bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Aldo telah memenangkan pertarungan ini bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan martabat dan harga dirinya. Ketika Aldo melangkah keluar dari bank, kerumunan wartawan sudah menunggunya. Berita tentang nasabah 500 miliar telah menyebar luas. Kilatan kamera dan mikrofon diarahkan padanya. Namun Aldo tetap berjalan tenang, menggandeng tangan Arka dengan penuh kasih sayang. Seorang wartawan bertanya dengan lantang, "Pak Aldo, apa rahasia Anda bisa bangkit setelah dihancurkan seperti itu?" Aldo berhenti sejenak, lalu menatap semua orang dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Hidup ini memang penuh pengkhianatan dan ujian, tapi jangan pernah menyerah. Balas dendam terbaik bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesuksesan. Ucapnya dengan suara lantang dan jelas. Kita bisa kehilangan harta, sahabat, bahkan keluarga, tapi jangan pernah kehilangan semangat. Ingatlah, kerja keras dan ketekunan
tidak akan pernah berkhianat. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan diri dan martabat itu yang harus selalu kita jaga. Arka menatap ayahnya dengan penuh kebanggaan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bagi Aldo, itulah kemenangan sejati, bukan saldo 500 miliar di rekeningnya. Bukan pula kehancuran yang ia tinggalkan di belakangnya, melainkan kebanggaan dan cinta di mata anaknya. Ia telah membuktikan bahwa dari kehancuran terdalam, manusia bisa bangkit, berdiri lebih tinggi dari sebelumnya, dan menjalani hidup dengan damai. Di tengah sorak-sorai media, Aldo melangkah pergi. Ia bukan lagi pengusaha yang sombong, tetapi seorang pria yang telah menemukan makna hidup yang sebenarnya. Ia telah memaafkan masa lalu dan siap menyongsong masa depan yang cerah bersama putra yang menjadi satu-satunya alasan ia berjuang.